Jadi aku tuh percaya kalau misalnya segala sesuatu itu start with the man in the mirror. Jadi maksudnya dengan segala sesuatu yang aku punya gitu. Aku nggak ngelihat orang lain punya apa, aku nggak ngelihat orang lain itu bisa apa, tapi aku mencoba untuk melihat diri sendiri. Karena setiap orang itu pasti dikasih Tuhan punya satu talenta, itu adalah minimal. Kalau menurut aku pribadi, sukses itu bisa being better every day gitu, bisa lebih baik setiap harinya. Jadi sukses itu memang suatu proses gitu. Kadang-kadang kan kita mencapai kesuksesan, tapi menurut orang lain belum. Tapi kalau misalnya aku sih lebih bersyukur dengan apa yang aku punya dan bisa mengupgrade diri lebih lagi sih setiap harinya. Aku percaya kalau misalnya kita percaya dan kita emang setia sama talenta yang kita punya, pasti itu talenta itu akan berkembang menjadi kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan ke-10 gitu. Karena kita memang berusaha untuk melihat diri kita dari apa yang kita punya, bukan apa yang orang lain punya itu. Aku punya temanku dari Hong Kong dan dia tuh bermimpi dan berandai-andai banget kalau misalnya dia tuh mempunyai tanah yang luas dan sumber daya yang hebat. Dan aku melihat itu di Indonesia sih. Masa kita sebagai negara yang pernah dibilang agraris mengimpor beras atau misalnya mengimpor sayur-sayuran dari luar. Kita tuh punya banyak kesempatan gitu. Bahkan Indonesia itu penghasil sumber dayanya luar biasa gitu. Kalau misalnya kita lihat dari kopinya, dari sawitnya, terus juga dari kayak coklat segala macam tuh kita banyak ekspor keluar. Jadi itu sih yang membuat motivasi aku, nggak cuma sekedar jual produk, tapi mudah-mudahan kedepannya juga bisa ada komunitas untuk anak muda yang bisa mempunyai jiwa semangat juga untuk terus bertani. Meskipun secara pribadi dan secara personal ya berjuang dan emang struggle gitu. Sebenarnya dari semua profesi yang aku jalanin sih, aku paling pengen dikenalnya itu untuk future itu lebih ke sebagai seorang seniman sih. Karena seorang seniman itu membawakan apa ya, membawakan sebuah ungkapan rasa gitu. Jadi kalau menurut aku, taste, texture, dan artisan itu adalah sebuah kreasi dari ungkapan rasa untuk para penikmatnya. Dan sebenarnya taste, texture, artisan itu sebenarnya relate juga dengan kehidupan aku, karena segala sesuatu yang aku lakukan itu memang perlu ada yang namanya taste. Taste itu adalah ungkapan rasa, dan sebagai artisan, sebagai kreator juga pasti perlu menjadi seorang kreator untuk bisa mengungkapkan bagaimana itu taste-nya, texture, dilihat, dipandang indah, seperti itu sih. Aku paling jadi diri sendiri adalah pada saat aku menjadi seorang seniman. Ketika aku menjadi seorang model, aku membawakan karya orang lain dan harus bisa menginterpretasikan ekspektasi dari seorang desainer. Misalnya Indonesian designer, ya misalnya aku pakai baju batik, aku harus bisa membawakan wibawa sebagai seorang Indonesia yang menggunakan pakaian batik. Tapi ketika aku menjadi seorang seniman, ya memang aku bisa mengungkapkan dan bisa menjadi diri sendiri sih.